Ya, selamat datang. Tutorial kali ini bagaimana cara menaikkan ampere dari MPPT Atmega ini. Caranya apa saja yang diganti, komponen apa. Yang permanen dari Atmega ini adalah limiter arus pengisian, limiter watt pengisiannya. Jadi kalau mau upgrade kita minta order dulu di flash di misalkan kedepannya mau 100 ampere, kita flash di 100 ampere, nanti step by step di rumah kita bisa naikkan sendiri ke 100 ampere atau sekalian ke 200 ampere dalam limiter programnya. Kita bisa step by step di rumah untuk ganti induktor, apa saja yang diganti. Induktor diganti lebih besar untuk menaikkan ampere, kemudian induktor di drive oleh MOSFET, artinya kita harus mengganti MOSFET dengan ampere yang lebih besar untuk support dari induktornya. MOSFET-nya ada di sini, ada 4. Kita bisa pakai MOSFET di luar atau diganti yang lebih besar. Kalau MOSFET di luar bisa dipasang di jumper sendiri dengan paralel yang lebih banyak, atau kita bisa menggunakan MOSFET yang sudah modul IGBT modul. Begitu juga dengan pasangan MOSFET-nya, ada diodanya, karena ini sistem buck converter, maka rangkaiannya adalah buck, ada dioda dan MOSFET. Kalau IGBT biasanya sudah ada diodanya di dalam, jadi kita cukup satu IGBT atau bisa menggunakan dioda eksternal untuk arus yang lebih besar. Kemudian jumper-jumper apa saja yang dirubah. Kalau kita masih menggunakan sistem 48 volt 12 sampai 48 pada spek awalnya, jadi jumpernya nggak perlu dirubah. Tapi kita kalau mau mengganti mode baterai dengan tegangan baterai yang lebih tinggi, kita bisa jumper ke tegangan baterai tertentu maksimal. Ini maksimal 60 volt, kemudian kita misalkan butuh 450 volt baterai, kita jumper aja di ini. 255 baterai jumper yang ini. Jumper yang lain dilepas. Itu untuk memfokuskan pembacaan pada microcontroller secara presisi dan juga mengaktifkan sistem proteksi baterainya. Kalau dia overvoltage atau undervoltage, kita bisa protect lewat programnya. Dan juga lebih presisi karena dia terfokus pada resistor pembagi tegangan sensornya, jadi lebih presisi untuk pembacaannya. Begitu juga panel suryanya sama, di jumpernya bisa dirubah. Tapi kalau panel kita nggak perlu presisi sekali pembacaannya, bisa langsung ke jumper 500 volt. Tapi perlu diperhatikan MOSFET-nya apakah support. Nanti kalau overvoltage PV kita lupa, jadi MOSFET-nya jebol, jadi bisa kita limit aja di 255 volt atau 160 volt. Nanti kalau PV-nya berlebih, ada indikator PV overvoltage dan tidak mengisi. Begitu juga dengan step down-nya. Step down-nya ada settingan tegangan on ya. Ini sebetulnya ada kumparan tertentu pada setiap range baterai. Tapi range-nya cukup lebar, jadi nggak begitu kita rubah-rubah kumparannya. Kumparan yang dirubah itu primernya saja yang didrive oleh MOSFET baterainya ini. Kalau sesuai dengan baterainya. Kalau kita mau awet ya kumparannya disesuaikan dengan jumlah tegangan baterai. Misalkan 12 volt ya 12 lilit, 48 volt 48 lilit. Nanti step down-nya pasti sangat awet sekali. Tapi kita juga bisa pakai range. Misalkan 12 lilit tuh range-nya 12 sampai 48. Kemudian sistem baterai 48 volt, kumparannya 24. Bisa pakai baterai 24 sampai 48. Bagaimana kalau kumparannya 12 atau kumparannya 24, kita pakai baterai 200 volt atau 100 volt. Tetap berfungsi, tetap nyala normal, tapi ada
sedikit suhu yang naik pada MOSFET-nya, tapi itu tidak masalah. Kalau MOSFET-nya, kalau dia ada pendinginnya tidak masalah. Kalau ada kerusakan stepton bagaimana? Ini steptonnya cukup awet sekali, saya pakai ini sudah sangat handal. Kerusakannya kalau MOSFET-nya jebol, ganti MOSFET-nya dan ganti IC-nya, itu udah nyala lagi. Karena MOSFET jebol pasti kena IC-nya. Karena ada resistor penghubung kaki gate, kaki penggerak PWM MOSFET-nya, dia terhubung dengan R10K. R10K-nya ada di ini. Kalau terbakar pasti kelihatan. Cukup ganti IC, MOSFET udah nyala kembali. Terus bagaimana dengan Atmega-nya, kehandalannya? Ini selama saya pakai Atmega, belum ada Atmega itu rusak sendiri, dia lemah sendiri, itu tidak ada. Setelah saya cek itu biasanya kerusakan dari eksternal, entah tegangan atau lain sebagainya. Setelah saya cek di dataset, dia ternyata punya spesifikasi data retention atau menjamin data itu tersimpan pada IC dan beroperasi pada suhu 25 derajat, dia bisa bertahan di 100 tahun. Kemudian di suhu 80-an, 85 dia bertahan di 20 tahun. IC-nya ini bekerja, data retention. Kemampuan IC menyimpan data atau coding di dalam IC dan beroperasi. Yang perlu diperhatikan ketika misalkan upgrade baterai, dia maksimalkan 60 volt. Elko-nya ini cuma 63. Kita lepas, kita ganti yang ke lebih tinggi. Kalau enggak diganti nanti pasti keluar asap. Terus sensor panel surya enggak perlu diganti, dia maksimal 30 ampere, sudah cukup besar. Kita mainkan tegangan PV aja yang lebih tinggi. Kalau mau ganti sensor, saya ada ini sampai 200 ampere, tapi enggak. Untuk apa 200 ampere PV? Karena perhitungan pengisian itu sudah mencukupi dengan sensor yang 30 dikalikan tegangan PV. Kalau baterainya tidak pakai sound sensor, jadi sensornya dilimit oleh perhitungan panel surya. Kita masuk di settingan jumper. Oh iya, setelah di jumper ini ada settingan program internalnya sebelum beroperasi. Untuk settingan sebelum digunakan, karena kita jumpernya berbeda, setiap jumperan ini ada codingnya, ada setelan di dalam program. Caranya kalau TV itu namanya factory setting di dalam remote-nya, tapi di sini juga ada. Untuk mengatur tegangan baterai, kita gunakan tombol menu dan tombol up, kita tahan, kemudian di switch on. Nanti akan masuk settingan baterai. Resistor baterai. Oh iya, sebelum setting ini kita reset dulu memorinya dengan cara up dan down ditahan, kemudian switch on. Tapi ini kan udah di setting, jadi saya nggak demonstrasi. Ini resistor baterai 60 volt maksimum, resistornya 22K dan 2K. Ini kan resistor, dia menuju ke 60 volt 22K. Bisa digeser untuk mengubah 45 volt yang 45 volt, 122 yang 22, 60 volt. Kalau sudah oke, kemudian settingan panel surya. Panel surya jumpernya di ini kita setting lewat program juga, menu dan tombol down, supaya ada proteksi di tegangan tertentunya, dan juga pembacaan sensornya pas pada LCD. Ini 160 volt,
255, dipilih yang 255 karena di sini 255. Oke saja. Kemudian oh ya, ini panel surya kita matikan dulu aja karena mau setting frekuensi dulu. Kemudian frekuensi induktor yang kita setting, matikan MPPT, kemudian tombol up ditahan, akan masuk settingan frekuensi dari induktor. Defaultnya 500. Kalau bunyi misalkan ada noise, kita turunkan sampai noise-nya hilang. Ranknya 200x sampai 500x. 500x itu kisaran berapa ya, 20 kHz atau 16 kHz, saya sedikit lupa, kisarannya itu. Dan yang terendah itu 7 kHz. Untuk settingan ini kita bisa nyalakan panel surya sambil mendengarkan suara noise-nya, apakah ada noise. Karena ini langsung terhubung, MOSFET-nya langsung aktif, PWM-nya bekerja. Kalau sudah, oke aja. Kemudian settingan berikutnya arus PV-nya. Sensor arus PV ini bisa disetting kalau dia kelebihan atau tidak sesuai dengan multimeter, itu tombol down-nya ditahan. Kemudian power on. Kalibrasi, misalkan pembacaan di LCD ini dia kelebihan 61 mA, kita minus aja di 61, nanti kembali ke 0. Begitu juga kalau kurang dari 45 mA dengan multimeter kita bisa plus, tambahkan 45. Tapi biasanya sensor arus yang modul seperti ini, integrated seperti ini, sudah sangat presisi dari pabriknya, jadi nggak perlu di setting, kita cukup 0 saja pasti sudah oke. Kalau sudah oke aja, settingannya sudah selesai. Untuk ini kipasnya juga sudah berfungsi, ini ada sensor arus di balik PCB, kipasnya on di 500 watt atau bergantung suhu di 45, nanti off di 40. Kipas nggak perlu disetting, udah internal dalam programnya. Ini menunya, cut off bisa kita setting, floatnya bisa disetting, kemudian watt maksimumnya ini karena 60 ampere speknya dia kisaran 3000 watt, nggak bisa dinaikkan lagi karena speknya 60. Tapi kalau kita minta di 100 ampere, nanti di flash, di program di 100 ampere ini bisa dinaikkan lagi. Kalau sebelum di upgrade ya bisa kita turunkan aja. Dia limit pengisiannya di 1000 watt. Nanti kalau udah di upgrade kita naikkan. Seperti menyeting arus pengisian baterai. Tapi ini menyeting maksimum komponen arusnya pada MPPT. Itu watt maksimumnya, perhitungan dari ampernya tadi, yang 60 ampere di flash IC-nya. Ini kalibrasi tegangan baterai. Jika belum sama dengan LCD, antara multimeter dengan LCD bisa di adjust manual. Ini juga PV-nya bisa di adjust manual, cukup sekali aja. Selama tidak di reset memorinya. Kalau reset memorinya yang awal tadi up dan down, nanti settingan semuanya hilang, cut off, settingan PV, settingan baterai, semuanya. Misalkan kalau terjadi kendala, kita sudah bingung kok nggak bisa diatur, kita reset aja memorinya, up dan down ditekan, tahan, kemudian nyalakan switch MPPT. Ini tegangan PV yang kita sisakan di sore hari ketika sudah tidak ada panas sinar matahari. PV-nya kita sisakan di kisaran 100 volt supaya masih ada pengisian yang cukup
tegangan PV-nya nggak mendekati tegangan baterai, jadi masih ada jarak yang cukup tinggi untuk menjadikan buat pengisian arus pengisian. Oke, sudah selesai untuk settingan internal dan settingan menu. Panel surya 200. MOSFET-nya apa aja? MOSFET-nya ini menggunakan IRFP 4229. Kalau yang pabrikan ini HY1920, mereknya apa ya? Ada 3 MOSFET 60 ampere, satu MOSFET-nya 20 ampere, menghandle 20 ampere. Satu MOSFET-nya menghandle 20 ampere kinerja MPPT dengan induktornya yang juga 20 ampere setiap MOSFET. Jadi ada 3 induktor. Induktor 1, induktor 2, induktor 3. Besarnya seperti ini induktornya, 20 ampere. Kita bandingkan dengan 60 ampere. Seperti itu, kita bisa pakai single induktor, lebih simple. Ini ada 2 channel dibagi 2, namun single induktor. Di coilnya ini dibagi. Ada 4 MOSFET. Ini 2 MOSFET jadi 1, 2 MOSFET jadi 1. Ada 2 channel. Ini penggerak TLP-nya 2 channel. MOSFET 1, MOSFET 2. MOSFET 1, MOSFET 2. Terus ada MOSFET lagi, MOSFET panel surya ini nggak perlu diganti, sudah arus tinggi. Dia untuk memblokade PV atau switch on PV, menyambungkan dan memutus PV-nya. Dia hanya on dan off. Diodanya ada di sebelah sini. Kalau IGBT modul satu saja channel yang dipakai, bisa pakai yang salah satu ini atau ini. Kita sambung sesuai dengan konfigurasi MOSFET pada rangkaian buck converter di MPPT. Kemudian LCD ini bisa paralel dan seri komunikasi. Ini menggunakan paralel, dia onboard. Kalau mau diperpanjang bisa request yang sistem I2C, jadi ada serial komunikasi untuk LCD. Dia I2C, nanti ada drivernya lagi, supaya tinggal 4 kabel aja yang diperpanjang. Kalau ini diperpanjang ada banyak kabel, bisa minta yang sistem I2C. Kalau ini I2C LCD nanti ini udah nggak aktif yang onboard LCD. Begitu juga yang sekarang dia onboard I2C nya nggak berfungsi. Bisa pakai, ini nganggur, bisa dipakai sensor lain. Kemudian tombolnya bisa dipotong, masukkan ke panel box atau tempel ke panel box. Perpanjangnya ini soket ini dan soket ini, ada tulisan di bawah. Ini fan-nya maksimum ya, fan seperti ini kisaran 200 sampai 300 mA. Ini terminal untuk flash ulang ketika mau upgrade firmware flash, upgrade programnya. Untuk versi yang baru, misalkan ada fungsi lain. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk cara upgrade dan settingan dalam PCB. Sekian dan terima kasih.